Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Nala Trikusuma yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan materi yang bertema teori-teori etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Aldo Nanda Saputra dengan NIM 20210082881 dari kelas 2A5. Berikut ada teori-teori etika bisnis dan studi kasus. Yang pertama topiknya ada teori utilitarianisme, yang kedua ada teori deontologi, yang ketiga ada teori hak, yang keempat ada teori keutamaan, dan yang kelima ada studi kasusnya. Yang pertama, teori utilitarianisme. Berikut ada pengertian teori utilitarianisme. Untuk teori ini berasal dari kata Latin utilis, yang memiliki arti bermanfaat. Menurut dari teori ini, suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan itu membawa manfaat. Tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan untuk individu, melainkan untuk seluruh masyarakat. Jadi teori ini tidak bisa dilakukan dengan cara egoistis atau egois yang mementingkan manfaat untuk dirinya sendiri. Next. Ya, contoh dari teori utilitarianisme. Seperti kita berbuat sesuatu untuk melestarikan lingkungan hidup. Menurut teori ini, hal melestarikan lingkungan hidup membawa manfaat paling besar bagi masyarakat keseluruhan, termasuk juga untuk generasi setelah kita. Semisal, kita bisa saja meraih begitu banyak manfaat dengan menguras kekayaan alam melalui teknologi dan industri. Tetapi nanti mengakibatkan sumber daya alam itu rusak, sehingga bisa merugikan anak cucu kita. Berikut ada macam-macam teori utilitarianisme. Untuk yang pertama ada utilitarianisme perbuatan, dan yang kedua ada utilitarianisme aturan. Untuk utilitarianisme perbuatan, prinsip dasar pada teori ini diterapkan pada perbuatan, yaitu untuk menilai kualitas moral seseorang berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan, apakah baik atau benar. Untuk yang kedua, teori utilitarianisme aturan, untuk prinsip ini tidak harus perbuatan yang untuk menilai moral, melainkan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan moral. Sebagai contoh, jika kita melakukan perjanjian dengan seseorang atau membuat janji, maka kita harus menepatinya. Karena jika kita melanggarnya, itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Next. Untuk yang kedua ada teori deontologi. Untuk pengertian deontologi, istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban. Jika utilitarianisme cenderung pada menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi akhirnya, maka deontologi ini melepaskan sama sekali moralitas dan konsekuensinya perbuatan itu sendiri. Pada teori ini, baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada kewajiban. Pada teori deontologi ini, perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Oleh karena itu, tidak diwajibkan melakukan perbuatan yang jahat untuk mendapatkan hasil yang baik, seperti kita tidak boleh mencuri untuk membantu orang lain. Contoh teori deontologi. Ketika ada sebuah pernyataan bahwa hal tersebut adalah baik dalam teori deontologi, sebaliknya hal tersebut perlu ditolak karena buruk. Disinilah peran deontologi berada. Seperti contoh sebelumnya, kita mencuri untuk menolong orang lain. Nah, di mana menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik dalam moral, tetapi mencuri dalam agama itu adalah perbuatan yang buruk. Dalam deontologi, konsekuensi perbuatan tidak berperan sama sekali, berbanding terbalik dengan utilitarianisme yang mementingkan konsekuensi perbuatan. Sebagai contoh, ketika di penghujung tahun 1993, sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah atau bisa disingkat SDSB dari satu pihak ditegaskan dengan tekanan besar bahwa ikut dalam SDSB itu sama aja main judi, dan perjudian itu dilarang keras oleh agama. Dan SDSB ini membawa lebih banyak rugi daripada manfaat. Serentak juga SDSB itu mengakibatkan banyak kerugian, khususnya dalam kalangan orang kecil, karena tergiur oleh prospek akan memperoleh hadiah yang sangat besar dalam sumbangan Darmawan Sosial Berhadiah ini. SDSB ini bahkan merusak perekonomian golongan orang kecil. Next.
Berikutnya ada teori H. Pengertian teori H. Untuk teori H adalah sebuah teori di mana pendekatan paling sering dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya satu perbuatan seseorang atau perilaku seseorang. Dan untuk teori ini masih satu aspek dengan teori deontologi. Untuk perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hak yang diberikan. Yang dimana semisal dalam karyawan, kita memberikan gaji yang sesuai dengan kerja karyawannya. Dan jika semisal kita bertemu dengan konsumen, maka konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dalam membeli produk yang kita jual. Dalam teori hak ini pun didasari atas martabat manusia. Dan martabat manusia itu semua sama. Makanya, bagi suatu masyarakat, baik kaya ataupun miskin, baik memiliki jabatan serta kedudukan yang tinggi atau tidak ada perbedaan dan perbuatan akibat ia tidak boleh diperlakukan dengan cara yang berbeda. Next. Pada teori hak dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Contohnya, pada perjuangan kaum buruh dalam zaman industrial, seluruh dilatar belakangi wawasan hak, di mana kaum buruh harus mendapatkan hak yang sesuai dengan gaji atau dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan yang kedua adalah upaya kaum wanita untuk mencapai status yang sama dengan laki-laki, yang dimana kaum wanita itu harus disamaratakan dengan kaum laki-laki, baik dengan pekerjaan, suatu gaji, dan suatu jabatan. Next. Dalam dunia bisnis, walaupun perusahaan memiliki hak, namun teori hak ini paling utama diterapkan oleh karyawan, yaitu hak karyawan kepada perusahaan. Seperti yang pertama, karyawan mempunyai hak atas gaji yang adil, yang dimana karyawan berhak mendapat gaji yang sesuai dengan job desk yang dilakukan karyawan. Atau bisa dengan jika karyawan melakukan overtime, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan insentif tambahan dari perusahaan. Dan yang kedua adalah lingkungan kerja yang sehat dan aman. Jika karyawan mendapatkan lingkungan kerja yang sehat dan aman, karyawan pun bisa merasakan nyaman saat bekerja dan bisa lebih fokus pada kerjaan. Dan yang ketiga, karyawan wanita mempunyai hak diperlakukan dengan cara yang sama seperti laki-laki. Karyawan wanita diberikan seperti gaji yang sama jika prestasi kerjanya sama pula dengan yang laki-laki. Yang keempat, ada karyawan wanita berhak jika di tempat kerja tidak akan dilecehkan oleh rekan kerja laki-lakinya. Nah, perusahaan juga harus dapat menanggung keamanan dan kenyamanan pada karyawan wanita agar tidak terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bekerja. Next. Yang keempat ada teori keutamaan. Pengertian teori keutamaan. Untuk teori keutamaan atau virtu merupakan sebuah teori yang memandang sikap atau halak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tersebut adil, jujur, atau murah hati, melainkan apakah orang itu mampu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Seperti contoh, jika kita berjualan online, ada seorang customer yang menanyakan kepada kita tentang produk yang kita jual. Ternyata customer tersebut adalah customer yang awam atau tidak mengetahui tentang produk yang kita jual. Maka kita sebagai penjual yang baik, kita tidak menipu atau membohongi customer. Maka kita harus memberikan yang terbaik kepada customer atau memberikan yang seharusnya kita berikan kepada customer. Makanya sebagai kebiasaan watak seseorang yang telah diperoleh seseorang dan menginginkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Yang dimana kita dapat bertingkah laku dengan baik secara moral, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Next. Berikut teori keutamaan yang harus dimiliki semua pembisnis. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Untuk kebijaksanaan, yang dimana kita sebagai pembisnis harus bijaksana dalam mengambil keputusan yang baik bagi perusahaan. Untuk yang kedua adalah keadilan, yang dimana kita sebagai pembisnis harus adil kepada semua karyawan dan tidak pilih kasih kepada karyawan tertentu. Dan yang ketiga ada kerendahan hati, yang dimana kita harus tetap rendah hati dan tidak sombong tentang apa yang telah kita hasilkan di bisnis tersebut. Dan yang keempat ada suka bekerja keras.
kita sebagai pebisnis harus bekerja keras. Semisal produk kita jual tidak laku, maka kita harus tetap bekerja keras untuk mempromosikan produk tersebut agar dapat dikenal semua kalangan. Untuk yang selanjutnya ada keutamaan yang harus menandai pembisnis perorangan. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, di mana pembisnis yang baik itu adalah pembisnis yang jujur. Yang kedua adalah keadilan. Yang dimana seperti seorang pembisnis kita harus bersikap adil kepada semua orang. Dan yang ketiga ada kepercayaan. Kita sebagai pembisnis harus dapat dipercaya kepada seluruh orang. Jika kita berbohong, maka semua orang pun tidak akan mempercayai kita lagi. Untuk yang keempat ada keuletan. Jika kita dalam membangun bisnis, kita harus ulet dan harus rajin dalam membangun bisnis tersebut, agar bisnis tersebut bisa berkembang dengan baik. Untuk saatnya ada studi kasus. Untuk kasus yang saya contohkan, yaitu kasus perusahaan farmasi Merck & Company. Untuk perusahaan farmasi Merck & Company telah berhasil mengembangkan obat Metizan atau obat yang bernama Metizan yang membantu mencegah sebuah penyakit yang bernama River Blindes yang merupakan sebuah penyakit yang menimpa jutaan orang di Afrika. Namun setelah perusahaan tersebut mengembangkan jenis obat ini, maka yang membutuhkan tidak memiliki uang untuk membelinya. Hal tersebut membuat perusahaan Merck Company berharap agar salah satu instansi negara atau organisasi nasional akan menyediakan dana untuk membayar obat ini. Tetapi harapan itu tidak terpenuhi dan akhirnya perusahaan Merck & Company sendiri pun membuat keputusan akan menyediakan obat ini dengan gratis. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena tidak ada sistem distribusi yang efektif yang dapat mengantarkan obat ini hingga ke daerah terpencil di Afrika yang dimana penduduk yang membutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan Merck & Company membuat keputusan untuk membuat sistem distributif yang efektif sendiri yang dilakukan atau yang diperlukan dengan biaya sendiri untuk memastikan semua obat yang telah dikirim telah sampai kepada orang yang lebih membutuhkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah.